Hello? Grandma, it's me. Can you hear me? Danny? Cerita berawal dari seorang lansia bernama Thelma mendapat telepon dari cucunya bernama Danny yang mengaku menabrak seseorang. Dan saat ini sang cucu sedang dipenjara. Menurut orang yang mengaku pengacara cucunya, meminta Thelma mengirimkan uang sebanyak $10.000 ke alamat yang telah ditentukan, guna menebus sang cucu agar dapat dibebaskan. Tanpa pikir panjang, Thelma menuruti permintaan si penelpon. Usut punya usut, ternyata Thelma baru saja mengalami penipuan. Sang cucu tidak dipenjara, malah sedang tidur di rumah. Hello. I was asleep. At 10:30? Sang anak dan cucunya datang menghampiri Thelma guna memastikan kondisinya baik-baik saja. Berhubung usia Thelma sudah menginjak 93 tahun. Thelma yang tak terima ditipu karena sudah mengirimkan uangnya, mengajak anak dan cucunya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian. Sesampainya di kantor polisi, Thelma merasa kecewa dengan respon polisi karena beranggapan kalau menemukan pelakunya sangatlah tipis. Dia pun sempat bersitegang dengan polisi. Well, how can Zuckerberg let this happen? Mereka pun pulang dengan perasaan yang kecewa. I made a mistake. Keesokan harinya, Thelma yang masih terus memikirkan uangnya, tiba-tiba mendapat ide untuk mencari pelaku sendiri setelah melihat berita Tom Cruise di halaman koran yang membahas film Mission Impossible. Dia pun bergerak mencari alamat pelaku dari resi pengiriman yang sempat dibuangnya di kantor pos. Sesampainya di kantor pos, Thelma mengabari cucunya perihal dia menemukan alamat pelaku dari resi pengiriman. Bukannya mendapat dukungan, sang cucu malah mencemaskan Thelma. Pergi ke kantor pos sendirian. Ya, namanya juga lansia, wajar kan cucunya khawatir. Nek. Tak mendapat respon yang baik dari cucunya membuat Thelma berpikir menemui temannya untuk meminta bantuan. Dia pun meminta Danny untuk mengantarnya ke sebuah panti jompo. Danny, I need a ride. Sesampainya di sana, Thelma menyuruh cucunya untuk menunggu di mobil saja, karena hanya sebentar. Selanjutnya, Thelma menemui temannya bernama Ben. Dia pun menceritakan masalahnya dan ingin menyelesaikannya sendiri. Lagi dan lagi, Thelma tak mendapat dukungan. Temannya malah beranggapan Thelma sudah gila, karena mereka sudah tak muda lagi, terlalu beresiko mencari pelaku penipuan sendiri. Benar juga sih. Tak mau ambil pusing dengan pendapat temannya, Thelma malah menipu Ben dengan berpura-pura mencoba skuter miliknya. Bukan meminjam, Thelma ternyata membawa kabur skuter temannya. Ben berusaha mencegatnya dan berhasil. Namun karena melihat semangat Thelma ingin mengambil kembali uangnya dari sang penipu, membuat Ben memutuskan untuk menemaninya. Mereka berdua akhirnya pergi menggunakan skuter Ben. Karena sang nenek tak kunjung kembali, Danny menyusulnya ke dalam panti jompo. Tak menemukan si nenek, akhirnya dia melaporkan kepada kedua orang tuanya. It's Grandma. Selanjutnya di tempat terpisah, Thelma bersama Ben mengunjungi rumah salah satu teman mereka. Ternyata Thelma masih ingat kalau temannya itu memiliki pistol dan dia berniat mengambilnya untuk melindungi dirinya dalam menangkap pelaku penipuan. Cukup brilian, Nek. Sesampainya di rumah teman, Thelma menyuruh Ben mengobrol sebagai pengalih perhatian. Sementara itu Thelma mengambil pistol tersebut dengan dalih ingin ke toilet. Setelah berhasil mengambil pistol, Thelma dan Ben melanjutkan perjalanan. Namun skuter mereka tiba-tiba mati karena habis baterai. She needs a charge. Thelma dan Ben pun pergi ke SPBU guna mengisi daya skuter listriknya. Saat di SPBU, entah mengapa Thelma mengupload foto di sosmednya, yang membuat sang cucu mengetahui keberadaannya. Tanpa tunggu lama, Danny bersama orang tuanya pergi menuju SPBU tempat Thelma berada. We gotta move. Wait a second. Beruntung Thelma sadar akan kedatangan cucu dan anaknya. Dia berhasil lolos dengan melempar jam pelacak GPS yang membuat cucu dan anaknya pergi ke lokasi yang salah.
Selanjutnya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Hari semakin larut, Thelma semakin bingung ke arah mana mereka akan pergi. I don't know where we are. Membuat Ben menjadi panik dan kembali menyalahkan Thelma yang keras kepala ingin mencari pelaku penipuan sendiri. Perdebatan kembali terjadi. Di saat bersamaan, tiba-tiba skuter listrik Ben ditabrak oleh mobil. Ben yang emosi pergi meninggalkan Thelma. Tak ada lagi skuter listrik yang membantu mereka dalam berjalan. Thelma hanya pasrah dan berjalan di tengah kegelapan. Dan dia pun terjatuh. Tak lama berselang, Ben datang membantu Thelma berdiri. Akhirnya mereka berdua berbaikan. Thank you. You're welcome. Saat sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang melintas menggunakan mobil. Ternyata Thelma mengenali mereka. Ben dan Thelma menumpang di mobil tersebut. Thelma kaget serta terharu ketika Ben memberikan alamat kotak pos pelaku penipuan kepada teman-teman Thelma. Bukannya pulang, ternyata Ben malah berinisiatif melanjutkan pencarian pelaku penipuan Thelma. Akhirnya, mereka sampai di tempat kotak pos yang mereka cari. Now, We wait. Tak berapa lama, tampak anak muda mengambil sesuatu dari kotak pos tersebut. Thelma pun yakin kalau anak muda itu adalah pelakunya. Dia dan Ben mengikuti anak muda itu sampai di toko lampu. Merasa yakin pelaku penipu berada di dalam toko tersebut, Thelma masuk ke dalam dan menyuruh Ben berjaga di luar. Memang bukan kaleng-kaleng nyali si nenek satu ini, pemirsa. Dugaan Thelma benar, akhirnya dia bertemu dengan pelaku penipuan. Ternyata pelaku utama juga lansia yang sedang sakit-sakitan, terbukti dengan selang oksigen yang menempel di tubuhnya. Recognize me. Where's my money? Mulanya si pelaku tak mengaku kalau dia yang mengambil uang Thelma. Sampai pada akhirnya saat Thelma menodongkan senjata, baru dia mengakui uang itu disimpan dalam akunnya di komputer. Sementara itu si anak muda lari karena ketakutan dan berhasil dilumpuhkan Ben. Dia pun masuk ke dalam membantu Thelma. Is that my friend? Thelma yang sebelumnya pernah diajarkan sang cucu mengoperasikan komputer, langsung mengotak-atik komputer tersebut. Lalu menelpon Denny guna memandunya memindahkan uang dari akun si pelaku ke akunnya. Akhirnya si nenek berhasil mendapatkan uangnya kembali. Don't take people's money. Tak lama berselang, tampak sang cucu datang seorang diri menjemput Thelma dan Ben yang sebelumnya telah diberitahu Thelma mengenai alamatnya. Mereka pun pulang. Teruntuk pemirsa, umur bukan masalah untuk menyerah. Yang pastinya keberhasilan selalu memihak kepada orang yang selalu berusaha. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih. Everything.